teman-teman, jadi tadi ada yang nanya ke kita. Pertanyaan cukup bagus dan aku rasa ini kita harus bikin menjawab untuk meluruskan. Nah, tadi ada yang ngejawab ke kita semua kan sebagai coach di sini. Ada pertanyaan, ketika kita profit trading, siapa yang membayar? Ya kan? Kita tahu trading forex ini dilakukan secara online. Nah, ada orang-orang yang bingung, kira-kira yang membayar siapa sih? Nah, kalau Rama kan di sini bukan coach, nggak apa-apa, bertanya kepada coachnya aja. Menurut Arab gimana? Kalau menurutku sih yang bayar itu orang yang membeli transaksi kita ya. Orang yang membeli transaksi. Ya. Lalu kita dapat profit di saat kita jual harga mahal gitu sih. Oke, make sense. Jadi, kalau orang yang dapat profit, orang yang dapat untung dari orang yang belum belajar tentang trading tapi dia sudah terjun di dunia trading. oke, boleh. Gimana? Orang Orang yang rugi orang yang rugi. karena dia nggak tahu apa itu trading. Lalu orang yang mendapatkan profit karena dia mengerti apa itu trading. Yang membayar profitnya? Orang yang rugi. Orang yang rugi. Oke, berarti ada yang rugi, maka ada orang mendapatkan keuntungan. Ada yang untung, ada yang mendapatkan kerugian. Nah, konsep tersebut banyak banget dibingungkan oleh masyarakat umum. Gak terlepas juga ada beberapa member yang nanya. Nah, hari ini kita akan bahas. Berarti ini adalah pemikiran kita semua secara umum ya. Sekarang aku jelaskan konsepnya. Oke. Konsep dalam trading, pertama kita harus paham dulu bahwa perdagangan instrumen keuangan, mau saham, mau di emas, perak, mata uang, indeks saham sekaligus, semuanya dilakukan di dalam sebuah wadah yang kita sebut sebagai bursa. Oke. Di sini ada bursa. Bursa ini berperan sebagai pasar, ya. Ingat ya. Berperan sebagai pasar. Nah, sekarang kita tahu bursa itu ada dua. Ada kalau di Indonesia, ada Bursa Efek Indonesia, tempatnya apa? Jual beli. Ya. Pertama ada BEI untuk jual beli saham. Ya. Jual beli saham. Nah, kemudian ada ICDX dan juga ada yang namanya JFX. Itulah bursa untuk perdagangan. Oke. ICDX atau JFX. Ini adalah tempat jual beli mata uang, ya. Nah, sekarang pahami dulu bahwa kita yang trading forex, trading online, jual beli saham sekaligus, kita bertransaksi di dua pasar ini. Betul, ya kan? Kalau saham berarti kita transaksi di BEI, kalau di JFX atau ICDX, transaksi mata uang kita transaksi di bursa ICDX ataupun JFX. Nah, sampai sini paham ya? Kembali ke pertanyaannya, kalau kita kalau kita mendapatkan keuntungan, yang membayar siapa? Nah, di sini penting ilmu pengetahuan tentang bagaimana sih mekanisme bekerjanya sebuah bursa ini sendiri. Diingat kan BI ICDX? Nah, kita hapus sebentar. Sekarang kita akan buka skemanya seperti apa. Kita pakai contoh BEI ya. JFX ya, bursa forexnya ya. Jadi di sini ada bursa JFX. Ya. Di sini sebagai pasar. Kemudian dalam pasar kan ada pedagang. Ya, kalau misalkan di pasar tradisional ada yang jualan sayur, jualan ayam, buah, segala macam. Betul?
Itu kita sebut sebagai pedagang. Tersebut sebagai pedagang. Oke. Nah, cuman kita tahu pedagang ini sebagai supplier, dan supplier dalam dunia nyata pun mereka nggak punya akses untuk langsung berjualan ke customer. Pasti lewat yang nama bahasanya itu pengepul biasanya, ya, atau orang yang merebranding, atau pihak ketiga yang menjualkan produk dari pedagangnya ini. Mereka adalah yang kita namakan sebagai broker. Broker punya akses langsung ke pasar. Nah, broker menjual kembali barang dagangan mereka itu kepada siapa? Kepada kita. Jadi jual lagi kepada trader. Nah, jadi seperti itu. Jadi alurnya adalah kita sebagai trader, kita mau transaksi forex misalkan, maka kita nyambungin ke broker, kita minta dibuatkan account. Dari akun yang dibuatkan broker ini disambungkan ke pasar. Oke? Sama saya sudah paham ya. Artinya kita akan bertransaksi di pasar. Nah, kita sebagai pelaku pasar di trader forex ada 6 sebenarnya di dalamnya. Ada negara, ada perusahaan, bank, spekulan, broker, dan juga kita. Ada 6 pelaku pasar. Nah, ke-6 pelaku pasar ini mereka bertransaksi langsung di pasar. Kalau kita bertransaksi di pasar, artinya duit kita berputar di pasar. Nah, sampai sini paham dulu ya. Kembali lagi pertanyaannya, yang membayar profit kita itu siapa? Yang membayar profit kita itu adalah pasar. Bisa dilihat sini ya skemanya ya. Nah, kita trader bertransaksi di pasar, berarti duit kita masuk ke pasar. Kalau kita untung, maka kita dapat duit dari pasar. Oke. Kalau kita rugi, duit kita masuk ke mana? Duit kita masuk ke pasar. Kenapa? Karena duit kita berputar di sana. Kita sudah rugi, kerugian kita tuh masuk di pasar. Nah, pertanyaannya, apakah sekali rugi itu duit kita hilang? Ya enggak. Kalau kita udah, misalkan kita mengalami kerugian, duit kita bakal tetap stay di pasar sampai ada yang mendapatkan keuntungan. Sampai ada mendapatkan keuntungan, baru dapat duit dari pasar. Duit yang rugi ini, yang diam di pasar ini, keluar duitnya. Oke? Nah, cuma yang tadi kan pertanyaannya adalah siapa yang membayar, itu udah jelas pasar. Nah, cuma alur pembayarannya gimana? Alur pembayarannya lah yang melalui broker. Jadi duit yang di pasar berputar, kita misalkan misalkan kita dapat untung di sana, ya kan? Untungnya berapa? Kita mau withdraw, kita mau tarik, prosesnya adalah duit kita proses dari pasar masuk ke broker. Ya, untuk dimasukkan ke akunnya kita. Dari broker barulah menyambungkan kepada si trader. Jadi pahami dulu di sana. Oke? So, ini adalah skema pasarnya. Jadi udah jelas ada pasar, pedagang, broker, dan trader ini sendiri. Kita dapat duit dari pasar dan duit kita juga masuk ke pasar. Udah paham mekanismenya ya? Nah, sekarang ada satu konsep yang harus dipahami untuk teman-teman semuanya. Konsep yaitu our spending sama dengan others income. Maksudnya apa? Pengeluaran kita adalah pemasukan orang lain. Kalau kita rugi, itu kan sama aja halnya kayak kita mengeluarkan duit. Hilang toh duitnya, kan kita rugi. Nah, berarti ada duit keluar. Kalau ada duit keluar, berarti ada orang yang menerima. Atau sama dengan income-nya seseorang. Atau ada yang mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah konsep di semua pasar. Tidak hanya di trading forex saja. Jadi kalau bahasa halusnya seperti ini, bahasa kasarnya ya saya rugi kamu untung, kamu untung saya rugi. Bahasa kasar seperti itu. Mungkin ada yang nanya, kok klise banget sih, kok kayaknya jahat banget, tega banget? Enggak. Jadi di semua sistem perdagangan konsepnya sama. Jangan dagang saham, jangan dagang mata uang, perak. Konvensional deh, kita jual beli mobil misalkan, properti, tanah, rumah misalkan. Kan ada orang yang jual propertinya itu pakai judul BUC. Kalau mereka udah jual BUC, berarti mereka sudah jual rugi dong.
karena harganya di bawah pasar. Berarti dia rugi. Terus yang untung siapa? Orang yang membeli barang BUC-nya. Kenapa untung? Kenapa? Nah, betul. Pembeli akan untung karena mereka membeli sebuah barang di harga bawah pasar atau di bawah harga pasar, sorry gitu ya. Nah, sehingga dia sudah dapat untung langsung di awal, di depan keuntungannya. Ibaratnya properti jualan 5M, dia belinya 1M, langsung untung di awal dong 4M. Siapa yang rugi? Yang ngejual yang rugi. Nah, itulah konsep yang tadi saya katakan, our spending sama dengan di others income. Ada yang rugi, ada yang untung. Yang bayar duit kita siapa? Kasarnya adalah orang-orang yang rugi di pasar. Yang muter duitnya di pasar dan disalurkan melalui pasar ke broker ke trader. Nah, sampai sini paham ya? Jadi itu adalah konsep dari sebuah perdagangan apapun itu. Nah, kira-kira sini ada yang nanya?